Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Bertemu lagi di Tadarus Qiraah Mubadalah di pertemuan yang ke-21. Sebelum melanjutkan Tadarus Qiraah Mubadalah, mari kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan hadiah kepada penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe video-video sebelumnya dan menyaksikannya. Subscribe channel Indonesia. Terima kasih. Mari melanjutkan tadarus buku Qiraah Mubadalah di halaman 236, melanjutkan bab 4, isu-isu eksistensi dan jati diri kemanusiaan. Padahal Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menyatakan penciptaan yang subordinatif terhadap seperti itu. Apalagi keyakinan-keyakinan turunan dari penciptaan tersebut. Seharusnya hal ini dikembalikan pada Al-Quran sendiri, yang memilih tidak eksplisit dalam hal siapa diciptakan dari siapa. Tidak juga soal jenis tertentu diciptakan dari jenis kelamin yang lain. Jika ayat ini dikembalikan pada ayat-ayat prinsip soal penciptaan yang jumlahnya jauh lebih banyak dan ditafsirkan dengan panduan ayat-ayat prinsip tersebut, maka makna yang eksplisit adalah Hawa sebagai manusia, termasuk Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur yang sama, air dan tanah. Lalu yang kasat mata adalah melalui proses reproduksi biologis yang nyata-nyata sama belaka. Surat An-Nisa ayat 1 tidak lebih dari soal cerita mengenai fakta berpasangan semata, bukan berbicara soal fakta siapa tercipta dari siapa atau siapa tercipta lebih dahulu dibanding yang lain. Ayat ini sesungguhnya lebih menekankan pada fakta bahwa pasangan adalah sumber dari perkembangan manusia, dan karena itu perlu menghormati kekerabatan dan kekeluargaan. Sungguh aneh kalau fokusnya tertuju pada penciptaan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, apalagi pada implikasi-implikasinya yang sama sekali tidak disebutkan. Memang kebanyakan ulama tafsir klasik menafsirkan ayat ini sebagai rujukan mengenai penciptaan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam dengan mengartikan kata nafsi wahidah sebagai Nabi Adam alaihissalam dan kata zauzaha dan kata zauzaha sebagai Siti Hawa. Sementara kata minha artinya diciptakan dari Nabi Adam tersebut. Tafsirnya lalu bahwa Allah telah menciptakan kalian semua dari Adam, lalu menciptakan darinya Adam pasangannya yang bernama Hawa. Tafsir ini telah menjadi keyakinan mayoritas umat Islam sepanjang sejarah peradaban sampai sekarang. Meskipun di antara ulama klasik sesungguhnya ada juga yang tidak sependapat dengan penafsiran banyak ulama yang menyatakan penciptaan Siti Hawa dari Adam alaihissalam, yaitu Imam Abu Muslim al-Isfahani sebagaimana disatir oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib dan Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani fi Tafsirul Quran Azim wa As-Sabalul Masani. Menurut Al-Asfahani, kata nafsi wahidah artinya esensi yang satu, yaitu tanah. Sedangkan kata minha artinya dari jenis yang sama dengan esensi tersebut, sehingga tafsir ayat tersebut menjadi bahwa Allah menciptakan kalian semua dari esensi yang satu, yaitu unsur tanah, dan menciptakan dari jenis yang sama dengan esensi tersebut pasangannya. Sehingga ayat ini hanya menekankan soal hidup berpasangan dalam esensi penciptaan manusia, di mana keduanya berpasangan itu sama-sama tercipta dari unsur tanah.
tafsir Al-Isfahani yang demikian ini kemudian diikuti oleh ulama Al-Azhar terkenal Syekh Muhammad Abduh dan murid beliau Syekh Rosid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Secara struktur bahasa, kata nafsi wahidah sesungguhnya bentuk perempuan dengan makna yang netral tanpa jenis kelamin. Akan lebih tepat jika tidak diartikan sebagai Nabi Adam alaihissalam maupun laki-laki, tetapi tetap dibiarkan makna netral yang non-seksis, yaitu esensi yang satu. Dalam penelusuran Nurjanah Ismail misalnya, tidak satupun kata nafsun dalam ayat-ayat Al-Quran yang diartikan sebagai Nabi Adam alaihissalam maupun laki-laki. Menurutnya ada 295 tempat dalam Al-Quran yang menyebut kata nafsun, dan tidak ada satupun yang mengarah pada arti Nabi Adam alaihissalam, apalagi laki-laki. Sebagian besar hanya diartikan dua hal, jiwa seperti pada surat Al-Maidah nomor 32, dan ruh seperti surat Al-Fajr ayat 27. Ada 5 tempat di mana kata nafsun diartikan asal usul kejadian untuk semua manusia, tanpa ada indikasi untuk ditafsirkan Nabi Adam alaihissalam sama sekali. Jika melihat jumlah yang banyak ini menjadi aneh jika tiba-tiba ada satu ayat dengan nafsun yang diartikan sebagai Nabi Adam alaihissalam, padahal tidak ada indikasi yang kuat sama sekali. Dengan membiarkan kata nafsin wahidah tetap netral tanpa ada tendensi makna pada Adam alaihissalam maupun Siti Hawa, maka sesungguhnya ia kembali pada esensi dasar manusia itu sendiri yang telah ditegaskan pada ayat-ayat prinsip yang disebutkan sebelumnya. Bisa kembali pada unsur air dan tanah, atau bisa juga hanya makna esensi kemanusiaan yang sama, tanpa perlu ada kepastian itu bermakna air atau tanah. Adapun yang pasti, tidak ada penegasan eksplisit dalam Al-Quran itu mengenai Nabi Adam alaihissalam atau laki-laki sebagai sumber penciptaan Siti Hawa atau perempuan. Bisa jadi Al-Quran secara sengaja menggunakan bentuk perempuan, yaitu kata nafsi wahidah, sebagai asal kejadian, bukan bentuk laki-laki, untuk membalik kesadaran banyak masyarakat saat itu yang begitu kokoh dalam hal keyakinan dan pikiran mereka yang hanya tertuju pada laki-laki sebagai sumber penciptaan. Dengan penggunaan kata berbentuk perempuan mu'annas, yaitu nafsi wahidah, Al-Quran sedang menegaskan bahwa asal kejadian itu bukan dari laki-laki, tetapi dari esensi yang satu atau nafsi wahidah. Sayangnya pesan ini masih belum sampai, dan sebaliknya masyarakat masih kembali pada keyakinan mereka semula sebelum Islam. Mereka lebih memilih memaknai struktur kata yang sudah perempuan dalam nafsi wahidah dengan makna yang ada di benak kepala mereka, yaitu laki-laki sebagai sumber awal penciptaan perempuan. Jika saja kita jika saja kita berkenan sedikit merenung dan kembali pada teks Al-Quran yang tersusun dalam kalimat ayat tersebut, bahwa seharusnya makna yang muncul adalah netral jenis kelamin, yaitu bahwa nafsi wahidah adalah esensi awal kemanusiaan yang tidak laki-laki dan tidak perempuan. Lalu dari mana tafsir atas surat An-Nisa ayat 1 menjadi penciptaan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, padahal secara lafal sama sekali tidak mendukung. Tafsir demikian seperti disitir oleh Imam At-Tabrani didasarkan pada pernyataan yang datang bukan dari Muhammad SAW, tidak juga dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ulama-ulama tafsir yang memaknai ayat ini sebagai penciptaan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam adalah Mujahid, Qatadah, dan As-Suddi. Karena tidak ada rujukan dari Al-Quran maupun hadis, beberapa ulama kontemporer menganggap pandangan para ulama klasik tersebut bersumber dari kitab Perjanjian Lama, sebab di dalam kitab suci umat Yahudi dan Nasrani ini memang ada pernyataan eksplisit mengenai hal tersebut. Beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Katsir untuk menguatkan pandangan ulama klasik ini menyitir sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa
Perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Secara literal, teks hadis ini juga sesungguhnya tidak berbicara mengenai Nabi Adam alaihissalam maupun Siti Hawa, sehingga semestinya tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan ayat tersebut. Tetapi banyak ahli tafsir atau ulama secara umum, begitupun masyarakat luas, mengartikan hadis ini dengan ungkapan bahwa Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Padahal teks hadis sendiri, termasuk yang dikutip oleh Ibnu Katsir, secara literal tidak menegaskan hal itu. Berikut adalah teks lengkap hadis yang dimaksud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallama istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'i wa inna a'wajasai bidila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja pastausu bin nisa. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saling bernasihatlah kalian semua untuk kebaikan perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan akan patah, dan jika kamu biarkan maka ia akan tetap bengkok. Maka sekali lagi, saling bernasihatlah di antara kalian untuk kebaikan perempuan. Sahih Bukhari nomor 3366. Sebagaimana terpampang gamblang dalam teks tersebut, Siti Hawa sama sekali tidak disebut sebagai manusia yang diciptakan dari Adam alaihissalam. Ini hanya pemahaman asumtif yang jauh dari konteks hadis sama sekali. Pernyataan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana disebut dalam teks, juga tidak faktual dan bertentangan dengan realitas. Karena semua manusia yang faktual diciptakan melalui proses reproduksi biologis. Pernyataan ini juga bertentangan dengan jumlah ayat yang begitu banyak seperti yang sudah disinggung sebelumnya tentang penciptaan manusia dari air, tanah, dan esensi yang satu sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Karena itu, pernyataan tulang rusuk itu harus dipandang sebagai kiasan majaz mengenai relasi. Dalam metode tafsir, suatu makna yang berlawanan dengan teks-teks sumber, maka fakta realitas atau akal pikiran harus ditarik menjadi makna kiasan. Makna kiasan ini menjadi sangat korelatif karena di awal maupun di akhir teks hadis ada penekanan norma untuk berbuat baik kepada perempuan. Maka makna kiasan yang dimaksud adalah tentang kondisi perempuan yang kaku dan keras kepala, sehingga perlu strategi yang jitu dalam berelasi dan berkomunikasi dengan tulang rusuk adalah kiasan tentang seseorang yang kaku dan keras kepala yang jika dipaksa akan patah, tetapi jika dibiarkan akan tetap keras dan kaku seperti tulang. Jadi bukan soal penciptaan yang faktual perempuan dari tulang rusuk laki-laki, melainkan kiasan metaforis tentang karakter perempuan atau istri dan relasinya laki-laki atau suami dalam kehidupan rumah tangga. Makna kiasan ini juga dengan qiraah mubadalah bisa tentang laki-laki atau suami yang karakternya juga bisa kaku dan keras kepala ketika berelasi dengan sang istri, sehingga sang istri juga harus tenang, hati-hati dan tidak berburu-buru merusak apalagi meminta cerai. Dalam perspektif mubadalah, persoalan karakter yang buruk bisa terjadi dari pihak perempuan dan bisa jadi dari pihak laki-laki. Ketika hal ini terjadi, maka pihak lain diharapkan untuk tenang dan mencari solusi, bukan malah larut dalam percekcokan. Jika istri yang berperilaku buruk, suami yang dituntut untuk bersabar, dan sebaliknya jika suami yang buruk, sang istri juga dituntut untuk bersabar dan tenang. Ini semua agar biduk rumah tangga tidak cepat oleng dan pecah. Baik suami maupun istri dalam perspektif mubadalah dituntut untuk menjaga bersama-sama ikatan pernikahan ini. Makna kiasan ini sesungguhnya sesuai dengan konteks struktur kalimat dalam teks hadis yang secara utuh. Makna tersebut juga didukung oleh riwayat lain dari teks sejenis yang menyatakan bahwa perempuan itu laksana tulang rusuk, bukan tercipta dari tulang rusuk.
Artinya ini soal kiasan, bukan soal penciptaan, yaitu riwayat Imam Bukhari berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mar'atu qadila in aqamtaha kasortaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istri itu terkadang seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras. Jika kamu luruskan, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu biarkan dan tetap menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan, kekurangan dalam dirinya. Sahih Bukhari nomor hadis 5239. Teks hadis tersebut sama sekali tidak berbicara penciptaan perempuan sebagaimana teks hadis sebelumnya. Namun ia langsung berbicara perumpamaan atau kiasan. Istri laksamana tulang rusuk. Karena itu riwayat yang berbicara penciptaan harus dimaknai dengan riwayat yang menegaskan perjumpaan dan kiasan. Keduanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sama-sama kuat dan saling memaknai. Pemaknaan kiasan ini menjadi niscaya karena makna penciptaan perempuan dari tulang rusuk bertentangan dengan ayat, akal pikiran, dan fakta realitas. Mahmud Abu Suko dari kalangan ulama Timur Tengah dan Quraisy Shihab dari ulama Indonesia termasuk yang memilih dan menegaskan makna kiasan tersebut terhadap teks hadis tersebut. Sahih Bukhari nomor 3366. Abu Suko mengkaitkan makna teks hadis ini dengan semangat hadis-hadis lain dalam tema pentingnya kesabaran masing-masing pihak, suami dan istri, dalam menghadapi perangai buruk pasangannya. Jadi, teks hadis ini tidak bicara perempuan yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki, sebab hal itu tidak faktual dan bertentangan dengan teks-teks lain. Tidak juga bicara soal Siti Hawa maupun Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian, tafsir yang menegaskan penciptaan Siti Hawa atau perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam atau laki-laki sama sekali tidak didukung oleh ayat Al-Quran, hadis maupun fakta realitas. Sebaliknya, tafsir atas penciptaan perempuan dan laki-laki dari esensi yang sama dalam surat An-Nisa ayat 1 sesungguhnya lebih eksplisit, nyata, terlihat, dan jelas. Pada saat yang sama, tafsir ini justru sesuai dengan ayat-ayat penciptaan yang jumlahnya sangat banyak dalam Al-Quran, seperti yang telah disebutkan di awal mengenai 3 kelompok ayat penciptaan. Tafsir ini juga selaras dengan metode tafsir tematik maudhu'i atau sesuai dengan konsep munasabatul ayat, terkait keterkaitan antara ayat satu dengan satu sama lain, seperti yang digagas oleh ulama-ulama klasik terutama Imam Abu Katsir dan Imam Al-Biqai. Lebih dari itu, tafsir esensi awal kemanusiaan yang netral ini lebih dekat dengan perspektif mubadalah karena menekankan relasi keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak ada satu orang atau satu jenis kelamin yang dianggap lebih superior dari yang lain, dan tidak ada juga satu jenis kelamin yang diposisikan sebagai subordinat terhadap yang lain. Tafsir ini lebih menekankan pada fakta berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang tercipta dari unsur yang sama, sehingga keduanya tidak boleh menjalankan relasi dan hubungan yang hegemonik dan otoriter, tetapi harus mendasarkan pada kesalingan dan kerjasama. Hanya dengan tafsir yang mubadalah ini, maka mandat kekhalifahan manusia di muka bumi ini bisa diemban secara bersama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan untuk kemaslahatan kehidupan di dunia yang diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan hadis. Baik, terima kasih. Itu saja tadarus qiraah mubadalah yang ke-21. Nanti kita akan berlanjut di halaman 244 dengan kekhalifahan manusia di muka bumi. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.